Rumah tua itu menjulang, seperti bayangan gotik di bawah cahaya senja yang memudar. Warisan, kata mereka. Beban, itulah yang kurasa. Debu tebal menyelimuti segalanya, tak tersentuh waktu, menjadi saksi bisu kesunyian selama bertahun-tahun. Setiap langkahku bergema di lorong-lorong yang sunyi, seperti ucapan dalam bahasa yang terlupakan. Aku berkeliaran, seorang asing di rumah leluhurku sendiri. Kamar-kamar yang dulu penuh kehidupan, kini hanya menyimpan sisa-sisa kenangan. Lalu aku melihatnya, sebuah pintu, terselip di ujung koridor yang panjang. Catnya terkelupas, kenop kuningannya kusam, namun ia tetap mencolok. Sebuah anomali di tengah kemegahan yang membusuk. Ku genggam logam dingin itu, pintu terbuka dengan suara berderit. Kosong, atau begitulah yang kupikir. Pertama kali terjadi, aku menganggapnya hanya tiupan angin. Suara derit, desahan lembut bergema dari lorong. Pintu ke kamar kosong itu terbuka sedikit. Aku ingat betul telah menutupnya. Kegelisahan menusukku, rasa dingin merayap di tulang punggungku meskipun cuaca sedang panas. Kututup pintu itu dengan rapat, gerendelnya berbunyi klik. Tapi pintunya tak bisa dikunci. Kunci berputar sia-sia di mekanisme kuncinya yang kuno. Malam hari adalah yang terburuk. Keheningan rumah tua itu pecah oleh bisikan dan suara gemerisik, berasal dari balik pintu terkutuk itu. Tidur menjadi mimpi yang jauh, digantikan oleh ketakutan yang menggerogoti perutku. Setiap derit, setiap erangan lantai kayu, membuat jantungku berdegup kencang. Ada yang salah, sangat salah. Didorong oleh rasa ingin tahu yang mengerikan, aku kembali ke pintu itu. Ia memanggil, seperti sirene bisu di rumah yang sunyi. Setiap kali aku mengintip ke dalam, aku hanya bertemu kegelapan yang tak tertembus. Tak ada cahaya yang menembus kedalamannya. Tak ada suara yang keluar kecuali bisikan lembut udara, seperti napas yang tertahan. Tanganku gemetar saat aku mengulurkan tangan. Jari-jariku menyentuh penghalang tak kasat mata. Ketakutan itu kini menjadi nyata. Melilit tenggorokanku, meremas udara dari paru-paruku. Suara-suara itu semakin sering, semakin dekat. Bukan lagi bisikan, tapi suara garukan dan seretan yang jelas. Seolah-olah sesuatu yang berat diseret melintasi lantai kayu tepat di luar pandanganku. Lalu aku mendengarnya, sebuah suara, rendah dan parau, berbicara dalam bahasa yang tak kumengerti tapi kurasakan hingga ke tulang sumsumku. Teror, murni dan purba, berakar di hatiku. Aku lari. Kembali ke kamarku, tempat perlindungan tempat tidurku, yang kini dingin dan tak ramah. Rumah itu seolah-olah menekanku, bayangan-bayangan memanjang, berputar menjadi bentuk-bentuk yang mengancam. Tidur adalah kemewahan yang terlupakan, setiap ujung sarafku berdenyut ketakutan. Lalu aku mendengarnya. Bunyi klik grendel yang jelas, suara pintu yang perlahan terbuka. Pintu kamarku. Kali ini bukan angin, suara garukan, seretan, kini lebih dekat, tepat di luar pintu. Suara parau itu sangat dekat, membisikkan namaku. Hembusan dingin dari kekosongan merembes ke dalam ruangan, membawa serta bau busuk dan teror yang begitu dalam hingga menghancurkan kewarasanku. Kehadiran yang berada di balik pintu yang tak terkunci itu ada di sini, dan ia telah menemukanku.